Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman berikut ini. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sunday Service Online untuk sementara waktu dilaksanakan melalui channel YouTube dan Zoom. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu kedua oleh Pendeta Isaac Moses dan minggu lainnya akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotar Harjo. Harap menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah online minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Sabto Gembala GBI Pejaten Village. Gembala dan seluruh jemaat GBI MCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia. Namun Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya.
Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita yang ada di rumah-rumah, kita bangkit berdiri buat Tuhan, kita bersorak buat Tuhan, haleluya. Sebab Dia Allah kita yang berkata, amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai aku lalu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Tapi firman-Mu lagi jalanku, Allah Tuhan, Allah yang perkasa. Yang percaya sama-sama katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai Tuhan, lewati badai aku lalu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Tapi firman-Mu beri jalanku, Allah Tuhan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Tapi firman-Mu beri jalanku, Allah Tuhan, Allah yang perkasa. Yang percaya Tuhan kita Allah yang berkata, serukan haleluya. Sebab Engkau sama dulu, sekarang sampai selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu lagi jalanku, Allah Tuhan, Allah yang perkasa. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu lagi jalanku, Allah Tuhan,
dengan iman, katakan Yesus. Yesus oh Tuhan, Allah berkuasa. Yesus oh Tuhan, Allah berkuasa. Yesus oh Tuhan, Allah berkuasa. Lagi. Yesus oh Tuhan, Allah berkuasa. Sebab Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Lewati apapun juga, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, sebab Kau beserta kami. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita katakan, aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Selamanya Tuhan, Engkau tetap sumber pertolongan kami, Engkau tetap sumber pengharapan kami. Mari sama-sama kita sembah Tuhan.
Jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah, kita tetap ada dalam ibadah online kita. Saya berdoa kita tetap semangat dan kita tetap mempersiapkan hidup kita, hati kita dalam hadirat Tuhan, sekalipun kita ada dalam online. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan, terima kasih Engkau masih beri kesempatan kami untuk kami memuji, menyembah, dan untuk kami menerima pikiran-Mu, hati-Mu, dan kehendak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu. Biarlah kami mengerti ini Tuhan, beritakan isi hati-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah-rumah, dalam keluarga-keluarga, juga urapi kami hamba-Mu dan semua yang melayani, untuk tetap ada dalam pengurapan Tuhan. Sehingga semua kami, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang melayani, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan berbicara tentang apa yang kita harus hari-hari ini di akhir zaman ini sebagai messenger Pentakosta ketiga, untuk kita menjadi orang-orang yang seharusnya sudah menjadi dewasa, bukan hanya dari usia, tetapi juga dewasa di dalam iman percaya kita. Nah saudara, menjadi orang Kristen harus bertumbuh dalam segala hal, dalam segala keadaan. Baik keadaan senang maupun tidak senang, baik dalam keadaan susah maupun gembira, baik dalam keadaan berhasil maupun gagal. Saudara dan saya, semua itu pasti mendatangkan kebaikan untuk menerima rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhan senantiasa merancangkan yang baik. Dan bagaimana respon kita di suasana pandemi ini? Maka kita seharusnya bertumbuh, bukan menjauh Tuhan, bukan untuk menghindar Tuhan, bukan untuk tidak puas kepada Tuhan, tetapi harusnya kita semakin mengasihi Tuhan, karena kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah tidak menyertai saudara dan saya. Amin. Nah saudara, apa yang harus bertumbuh dalam kehidupan kita secara rohani, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita mengerti bahwa ada rancangan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara dan saya hari-hari ini akan mengerti, justru akan melihat bahwa ada yang sedang terbangun dalam kehidupan rohani kita, yaitu apa yang bernama hubungan. Saudara tidak lagi menjadi anak-anak menjadi orang Kristen. Saudara tidak lagi menjadi anak-anak yang hanya senantiasa ingin dilayani, yang senantiasa hanya ingin dipuaskan, yang senantiasa hanya mendapatkan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tapi saudara dan saya, itu semua sudah terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Tetapi yang kita perlukan hanyalah kita meresponi untuk Tuhan membawa dalam pertumbuhan rohani dalam segala keadaan. Terlebih dalam masa pandemi ini, saudara dan saya harus menjadi murid-murid Tuhan. Bukan hanya anak-anak Tuhan, tetapi juga harus menjadi murid-murid Tuhan. Saudara harus menjadi sahabat. Apa yang bertumbuh dalam kehidupan kita, yaitu apa yang namanya secara rohani hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sebagai anak. Seorang anak tentunya senantiasa mengharapkan apa yang dia inginkan segera mendapatkan. Seorang anak tentunya seringkali ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, dia akan menangis, dia akan kecewa, dia akan mempunyai penilaian bahwa orang tuanya jahat, pelit dan lain sebagainya. Tetapi saudara dan saya, seharusnya di masa pandemi ini, sekalipun kita sulit, sekalipun kita susah, tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan itu rancangannya bukan hanya pada masa pandemi ini, tetapi sepanjang kehidupan kita. Tuhan sedang merancang
yang luar biasa. Tuhan rancangannya bukan kecelakaan, tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara, hubungan ini harus bertumbuh. Bukan hanya menjadi seorang anak, tetapi saudara dan saya harus menjadi seorang murid yang mau menerima pengajaran dari Tuhan, yang mau dididik oleh Tuhan. Bukan hanya seorang murid, tetapi saudara harus menjadi seorang sahabat. Ini semua yang dicatat dalam Alkitab tentang hubungan kita dengan Tuhan. Seorang sahabat itu akan mengerti rancangan-rancangan yang tersembunyi, segala sesuatu yang tersembunyi, karena semua itu akan dibicarakan dengan sahabat. Saudara dan saya harus mengerti rancangan Tuhan yang orang lain kadang-kala tidak mengerti, tetapi seorang sahabat harus mengerti. Nah saudara, bukan hanya sahabat, tetapi saudara dan saya akan dibawa di akhir zaman ini menjadi mempelai. Hubungannya sangat intim. Tuhan Yesus menjadi mempelai pria kita, dan kita apapun gender kita akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita harus bertumbuh? Kita harus bertumbuh mengikuti seperti yang Tuhan mau, karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Karena saudara dan saya ini adalah follower Tuhan. Saudara, kalau di dalam medsos, kalau seseorang sedang mengikuti yang menjadi ikon, yang menjadi kekaguman, artis atau apapun itu ya, pemimpin-pemimpin apapun itu, saudara, ketika kita menjadi follower, maka kita setiap hari akan mengikuti apa yang dilakukan oleh apa yang kita ikuti di medsos, yang kita menjadi follower daripada orang itu. Saudara, setiap hari kita amati, setiap hari kita ikuti, bahkan kita menginginkan yang banyak hal tentang siapa yang kita ikuti. Saudara, itu follower. Saudara dan saya adalah follower Tuhan. Apakah setiap hari saudara ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita adalah pengikut Kristus. Kita follower Dia. Apakah kita setiap hari juga mengamati apa yang Tuhan lakukan di dalam firman-Nya? Apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita semua bertumbuh, harus mengikuti Tuhan yang kita ikuti. Saudara dan saya sedang dibentuk juga masa pandemi ini. Saudara, mari kita baca dari Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24, begini firman-Nya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, dalam akhir kalimat ini dikatakan, siapa yang ingin mengikuti Tuhan, ia harus yang pertama menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya, dan mengikut aku, mengikut Tuhan. Nah saudara, tiga hal ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Saudara, ini adalah syarat bagaimana kita menjadi follower Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang akan dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Saudara, ayat ini ada dalam perikop yang berbunyi, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saudara, ayat 21 dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat, Tuhan tidak hanya membuat mukjizat, tapi tujuan utama Tuhan sedang akan dilakukan, yaitu menjadi penyelamat bagi saudara dan saya. Oleh karena kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan ketika Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, ada maksud Tuhan yang paling utama Dia datang ke dunia ini. Bukan hanya melakukan membuat mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi Tuhan ingin menjadi penebus, mati di atas kayu salib,
Dan saudara dan saya punya tempat pengampunan bagi setiap dosa manusia. Nah saudara, ayat 22 ketika Tuhan berkata tentang penderitaannya. Petrus, murid Tuhan, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara, Tuhan Yesus rupanya tidak berkenan dengan jawab perkataan daripada Petrus yang seolah-olah merancangkan yang baik, berpikir yang baik tentang Yesus. Petrus berkata, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi, Allah akan menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau Tuhan. Saudara, ini pikiran daripada banyak murid-murid Tuhan. Hari-hari ini banyak pemikiran, mindset daripada murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini. Banyak orang berpikir bahwa kesusahan, penderitaan itu harus jauh dari kita ketika kita menjadi follower Tuhan. Seolah kita berpikir ketika menjadi anak Tuhan maka kita akan dijauhkan dari segala kesulitan, kesusahan, penderitaan itu. Sehingga Petrus menarik Tuhan Yesus dan berkata, Allah akan menjauhkan dan itu. Dan sekali-kali tidak akan terjadi pada Tuhan Yesus. Nah saudara, apa jawab Tuhan? Saudara dan saya ketika berpikir bahwa menjadi orang Kristen tidak akan menjadi susah, akan terus berhasil, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah menderita. Kalau menjadi pengikut Kristus, maka kita akan berjalan seperti di jalan tol yang terus lurus dan lapang dan luas dan mudah kehidupan ini. Saudara, tetapi jawab Tuhan itu begitu keras kepada Petrus. Tuhan berkata, "Nyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, Tuhan berbicara begitu keras kepada Petrus. Bukan kepada Petrus secara fisikali, tetapi pemikiran Petrus Tuhan menghardik dengan keras, "Nyah engkau iblis." Karena pemikiran yang bahwa menjadi pengikut Kristus tidak akan pernah menderita, itu adalah bukan pikiran Tuhan. Karena Tuhan sedang akan memberitakan bahwa dia sebentar lagi akan masuk dalam penderitaan-penderitaan sampai puncaknya mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan berkata, sehingga ayat yang barusan kita baca, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu diucapkan oleh Tuhan. Saudara, yang pertama, untuk menjadi follower Tuhan kita harus menyangkal diri. Saudara, hari-hari ini banyak keinginan kita. Kalau kita sakit ingin cepat sembuh. Kalau kita kekurangan kita ingin segera diberkati, dicukupkan. Tapi Tuhan berkata bahwa kadangkala ketika kita mengalami kesulitan seperti Ayub menderita, dia orang saleh, tetapi dia harus begitu banyak penderitaan datang bertubi-tubi seperti badai. Tapi itu semua tidak pernah mengurangi kasih Ayub kepada Allah yang dia percayai. Saudara, Tuhan Yesus hari ini berkata seperti demikian. Dia ingin bahwa setiap saudara dan saya bukan fokus kepada badai yang sedang ada di sekeliling kita. Tidak fokus kepada dunia yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi Tuhan kita mau tahu, kita harus tahu apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang sedang dipikirkan Allah. Apa yang ada dalam firman Tuhan. Apa ada yang dalam rencana Tuhan. Saudara, ketika kita tahu itu dan kita harus lakukan. Ketika kita baca firman, kita mengerti maksud Tuhan, kita tahu pikiran Tuhan, maka ketika kita lakukan, seringkali berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika itu terjadi, maka satu hal yang Tuhan inginkan, menyangkal diri. Saudara dan saya harus seringkali berkata tidak. Dan kita akan tetap berkata ya untuk pikiran Tuhan, untuk apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kita rugi,
Sekalipun kita menderita, sekalipun kita susah, sekalipun kita sulit, ada jalan lebar yang harus kita lalui, tapi tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada jalan sempit. Saudara dan saya harus tetap menyangkal diri kita. Aku tetap mau berjalan dalam sekalipun jalan itu sempit. Tapi karena itu apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang ada dalam firman Tuhan, aku tetap harus berjalan di dalamnya. Hari ini saya berdoa. Saudara dan saya bukan hanya menyangkal diri, tapi dikatakan juga harus memikul salib. Memikul salibnya, kata Tuhan. N-nya bukan huruf besar. Saudara dan saya harus berani apa yang seperti dilakukan oleh Tuhan. Ketika dia akan menjadi penebus. Ketika di atas kayu salib itu darah yang tercurah untuk menebus dosa kita. Maka Tuhan harus mengalami penderitaan dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota. Dia tahu itu berat. Dia tahu itu susah. Dia tahu itu ujungnya kematian. Tetapi dia jalani dengan ketaatan. Saudara, ini yang dimaksud dengan memikul salib. Dia pikul salib itu dalam perjalanan Via Dolorosa. Dia pikul salib itu dengan ketaatan. Saudara, mari saudara dan saya, hari-hari ini apa yang saudara pikul? Apakah beban hidupmu? Apakah kekhawatiranmu? Apa kesusahanmu? Apa yang saudara pikul hari-hari ini sehingga memberatkan hidupmu? Apa ketakutan masa depanmu? Kekhawatiran akan kehidupan anak-anakmu? Karirmu? Atau pasanganmu? Mari kita memeriksa hidup kita masing-masing di rumah-rumah. Saudara dan saya harus berani memikul salib. Oleh karena kita follower Tuhan, maka kita harus berani menyangkal diri, memikul salib. Dan Tuhan katakan, itu tidak akan melebihi kekuatanmu, kata Tuhan. Itulah syarat Tuhan untuk kita menjadi follower Tuhan. Saya percaya saudara di rumah-rumah, semuanya punya masalah, semua punya kesulitan, masing-masing punya salibnya. Oleh karena menjadi anak Tuhan, masing-masing tentunya punya salib yang berbeda. Tetapi mari Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, untuk kita berani memikul salibnya, memikul salib kita. Dan harus belajar dari menyangkal diri. Keinginan-keinginan daging kita harus dikalahkan dengan keinginan Tuhan. Amin. Saudara, ada satu pertanyaan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kalau saudara dan saya hari-hari begitu banyak yang dikeluhkan. Saudara banyak mengeluh tentang keadaan kita, tentang keluarga kita, tentang gereja kita. Bahkan ada sebagian yang mungkin sedang akan menyerah hari-hari ini di rumah-rumah. Rasanya percuma menjadi anak Tuhan, rasanya percuma menjadi orang Kristen, rasanya percuma mengikut Tuhan. Toh saya mengalami hal-hal yang demikian berat, saya mengalami hal-hal yang demikian susah dan sulit. Pertanyaan buat saudara dan saya adalah, salib apa yang sudah saya pikul? Salib apa yang sudah saya pikul? Biarlah kita renungkan. Oleh karena nama Tuhan, oleh karena kita pengikutnya, apa yang membebani hidupmu? Tuhan sudah memikul salibnya sampai mati di atas kayu salib oleh karena mengasihi saudara.
oleh karena mengasihi keluargamu, oleh karena mengasihi gereja Tuhan. Jangan sia-siakan penderitaan Tuhan karena salib, bahkan mati di atas kayu salib. Hanya keluhan-keluhan yang tidak berarti yang kita ucapkan karena kita masih menjadi anak-anak. Saya berdoa kita semua bertumbuh menjadi dewasa. Dan di akhir zaman ini, di Pentakosta yang ketiga ini, kita tidak hanya menginginkan diberkati berlimpah-limpah, tetapi juga kita menginginkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Memang berat, memang susah, tetapi itulah yang Tuhan mau, itulah yang dipikirkan Tuhan untuk saudara dan saya tetap ada di dunia ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhatuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan, semua aktivitasmu. Engkau berhasil. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Biar melalui engkau banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Biar terus hidup berkemenangan. Amin.